Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Cinderella cukup sukses di era 80-an. Mereka tumbuh di era keemasan glam metal. Mereka juga sukses besar dengan 2 album multi platinum yang lagu-lagunya menguasai layar MTV dan radio-radio. Tapi sayangnya, Cinderella termasuk ke dalam salah satu band yang tidak dapat bertahan setelah hadirnya era grunge di awal tahun 90-an. Atau mungkin gara-gara kondisi kesehatan Tom juga. Ya udah, kalau gitu kita langsung mulai aja videonya. Kisah ini kita mulai dari seorang gitaris dan seorang vokalis yang bernama Tom Kiefer. Tom berasal dari pinggiran kota Philadelphia. Tom lahir pada tanggal 26 Januari tahun 61 dengan nama Carl Thomas Kiefer. Dia tumbuh di keluarga musisi. Sejak umur 8 tahun, Tom sudah tertarik dengan musik. Dia terinspirasi oleh sebuah band yang bernama The Monkees yang juga membuatnya ingin belajar bermain gitar. Tapi ternyata, menjadi musisi bukan satu-satunya cita-cita Tom. Selain musik, Tom juga tertarik dengan dunia sulap. Dia terinspirasi dengan seorang pesulap yang bernama Doug Henning. Bahkan Tom sempat sibuk dengan dunia sulapnya selama beberapa tahun. Tapi tetap aja, hasrat Tom kepada musik kembali muncul. Setelah mulai mengenal Led Zeppelin, Nazareth, Janis Joplin, Aerosmith, dan UFO. Dan hal ini akhirnya juga berpengaruh besar pada karirnya di kemudian hari. Saat duduk di bangku SMP, Tom mulai aktif bermain musik. Band pertamanya memainkan lagu-lagu cover, dan Tom bermain gitar di band ini. Sementara itu, mereka bergantian untuk menyanyikan lagu-lagu ngehits di daerah mereka. Dan di luar dugaan, band ini lumayan mendapat perhatian pada saat itu, dan menghasilkan cukup banyak uang dari memainkan lagu-lagu cover tersebut. Bahkan katanya, pentolan band Twisted Sister, Dee Snider, mengaku bahwa dia mendapatkan uang sebanyak $370.000 per tahun. Tapi sebelum dipotong pajak ya. Cuman, buat Tom hal ini nggak cukup. Oke, mereka bisa mendapatkan banyak uang dari memainkan lagu-lagu cover. Tapi Tom ingin sesuatu yang lebih. Dia juga ingin memperkenalkan karya orisinilnya kepada para penikmat musik pada saat itu. Bagi Tom, hal ini dirasa seperti menjalani mimpi, tanpa harus bersusah payah membuat musik sendiri. Loh, justru itu. Oke, lanjut. Sebelum akhirnya memutuskan untuk membentuk Cinderella, Tom juga bermain di sebuah band cover yang bernama Saints in Hell saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Tapi jangan salah, selain punya cita-cita di dunia musik, Tom juga berusaha untuk tetap realistis dan juga memikirkan masa depannya dengan mendaftar dalam program studi kerja di sekolahnya. Tapi ya, namanya juga anak SMA ya, bukannya malah kerja. Program kerjanya dihabisin buat tidur, gara-gara terlalu asik nongkrong plus main di klub-klub malam di kisaran Jersey dan Philadelphia. Dan satu hal lagi yang bikin geleng-geleng, di masa ini, Tom juga sering berpesta dan malah lagi berjuang melawan penyalahgunaan zat terlarang. SMA loh, aduh, baru aja mau bangga. Ya oke, tapi ya, ternyata Tom bahkan sempat memutuskan buat keluar dari sekolahnya. Tapi berhasil dibujuk sama ibunya dengan sebuah Gibson Les Paul. Les Paul, mamen. Di masa-masa ini, performance yang unik dan visual yang keren merupakan poin penting bagi sebuah band. Nggak cuman dandanan yang mencolok, atraksi panggung berbahaya, mulai dari menyemburkan api bahkan sampai melukai diri sendiri dengan serpihan kaca merupakan bagian dari penampilan sebuah band. Dan semua ini terjadi saat Tom bermain dengan Saints in Hell. Singkat cerita, pertemuan Tom dengan seorang basis yang bernama Eric Brittingham terjadi sehari sebelum pertunjukan Saints in Hell pada acara Halloween di Ocean City, Maryland. Tom yang merasa kurang puas dengan performa basisnya pada saat itu langsung menodong Eric dan mengajaknya untuk latihan. Dan setelahnya, Eric pun langsung bergabung dengan band ini. Tapi karir Saints in Hell nggak bertahan lama. Singkatnya, Tom merasa band ini nggak punya masa depan. Dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya dan mulai bekerja serabutan. Ya, tapi sayangnya sekali lagi kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang mulai kembali muncul. Well, there's been a million best things, I guess. Just this whole album and the tour and this band, you know, everything that went along with it, and with getting the deal and so many things. Singkatnya, setelah diizinkan latihan di lantai atas sebuah klub yang bernama Galaxy di New Jersey,
Mereka pun mulai disibukkan dengan latihan, proses jamming, dan penulisan lagu. Dan buat Tom sendiri, ini adalah waktu paling sibuk bagi dirinya. Di luar pekerjaannya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Dan Tom masih sempat menulis sekitar 20-30 lagu. Mereka memutuskan untuk mulai merekam demo demi mendapatkan kontrak rekaman. Kabarnya, mereka menghabiskan hampir setahun penuh menulis lagu sebelum akhirnya berani tampil live. Dan saat ini, selain Eric yang bertugas sebagai basis, formasi ini juga dilengkapi dengan drummer Tony Destra dan gitaris yang bernama Michael Kelly Smith, yang ternyata pernah diaudisi sama Kiss. Ya, banyak yang mengatakan kalau Jon Bon Jovi lah yang berperan besar dalam kesuksesan Cinderella. Tapi ternyata sebelumnya Gene Simmons juga pernah mencoba untuk mengontrak band ini. Mereka bahkan sempat datang ke rumah Gene di New York. Ya, sayangnya mereka nggak sejalan dengan visi misi dari Gene. Gene menawarkan kontrak dengan syarat dia yang menulis lagu untuk Cinderella. Dan menurut Eric, lagu-lagu yang dibuat Gene kurang bagus. Jadi mereka memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Setelahnya, Cinderella pun tiba. Ya, mereka mulai bermain live setiap malam minggu di Galaxy Club. Meskipun penontonnya masih sedikit, mereka tetap berhasil menarik perhatian. Dan lambat laun, para utusan label rekaman pun mulai datang untuk melihat pertunjukan mereka. Tapi, ada satu masalah. Menurut manajer mereka saat itu, Larry Mazur, orang-orang ini ragu dengan warna vokal Tom. Tapi di sisi lain, hal ini justru jadi nilai tambah bagi band ini. Waktu itu mereka hampir saja menandatangani kontrak dengan Atlantic Records, tetapi label tersebut lebih memilih untuk menandatangani Savatage. Sementara itu, Cinderella naik dengan cara mereka sendiri. Saat itu, band ini mulai menjadi selebriti lokal dan muncul dalam sebuah iklan hotdog. Dan momen penting bagi Cinderella terjadi pada salah satu pertunjukan mereka. Saat itu, Jon Bon Jovi hadir di tengah kerumunan. Dan begitu melihat penampilan mereka, Jon langsung tertarik pada band ini. Jon yang saat itu berada di kota yang sama untuk merekam album 7800 Fahrenheit, meminta Derek Shalman dari Polydor Records untuk melihat Cinderella. Ya, sebenarnya Derek sudah pernah mendengar demo band ini. Dan entah kenapa atau mungkin untuk alasan yang sama dengan label lain, Derek mengurungkan niatnya. Tapi di sisi lain, pada saat itu Derek cukup yakin dengan bakat Tom dan Eric. Tapi untuk mendapatkan kontrak ini, Derek memberikan syarat kepada Cinderella melalui manajer mereka. Ya, Derek cuma meminta Cinderella untuk mengganti gitaris dan drummer mereka. Karena Derek menilai kedua personil ini kurang greget, terutama sang gitaris, Michael Kelly Smith. Dan jika mereka berhasil, Derek menawarkan dana sebesar $30.000 untuk 3 bulan. Sementara itu, di satu sisi Tom sendiri tidak masalah dengan saran ini, karena pada saat itu hubungannya juga kurang baik dengan Tony dan Michael. Dan sudah bisa dipastikan, setelahnya Tony dan Michael keluar dari band. Dan kabarnya mereka membentuk band yang bernama Britny Fox, dan cukup sukses. Tapi sebuah kejadian tragis merenggut nyawa Tony. Dia meninggal pada tahun 87 dalam sebuah kecelakaan mobil. Setelahnya, Cinderella pun mulai fokus mencari gitaris dan drummer baru. Terdapat nama Dave Snake Sabo yang juga sempat mengikuti audisi ini. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk mengajak seorang gitaris yang bernama Jeff Labar. Selain dianggap lebih cocok, ternyata Jeff juga sudah dikenal oleh anggota band karena bandnya pernah menjadi pembuka Cinderella beberapa kali di Jersey. Dan tak lama setelahnya, Cinderella menandatangani kontrak kesepakatan dengan Polygram yang akhirnya berkembang menjadi kontrak rekaman. Dan pada posisi drum mereka menggunakan jasa seorang drummer yang bernama Jody Cortez. Dan setelahnya, album debut Cinderella yang berjudul Night Songs pun dirilis pada tanggal 9 Juni tahun 86. Sebuah album yang membuka jalan bagi kesuksesan mereka. Untuk album perdana ini, sebuah single dengan judul Shake Me dijadikan sebagai single pamungkas. Meskipun pada awalnya penjualan terhambat karena sampul yang dianggap label tidak cocok dengan genre musik mereka, tapi setelah single kedua yang berjudul Nobody Fools dirilis, akhirnya band ini berhasil menarik perhatian radio dan MTV, dan lagu ini mencapai posisi nomor 13 di tanggal lagu Hot 100.
Setelahnya, Cinderella terus mendaki tangga lagu dengan single Somebody Save Me. Lagu ini sempat mendapatkan protes dari Parents Music Resource Center karena liriknya dianggap terlalu berani dan dianggap bernuansa seksual. Jadwal tur untuk album pertama pun akan dimulai. Tapi, tanpa seorang drummer, tur sepertinya akan sulit. Dan di tengah kegalauan yang mendera ini, drummer bertalenta serba bisa sangat dibutuhkan. Polygram sendiri bahkan mencoba mengiming-imingi Eric Singer yang waktu itu sudah menjadi mantan drummernya Kiss. Tapi Eric menolak tawaran ini. Dan dalam situasi yang semakin genting, Jeff Lebar merekomendasikan nama Fred Coury, yang di satu sisi Fred sendiri tidak tahu banyak tentang Cinderella. Dia bahkan mengira kalau Cinderella ini girl band. Tapi begitu Fred mendengar lagu-lagu album pertama band ini, api itu menyala. Dengan penuh tekad dia bergabung dengan band dan bersumpah mengalahkan negeri awan. Apa sih? Aneh. Tur pertama bagi band ini adalah sebagai pembuka untuk David Lee Roth. Tapi, seiring dengan meningkatnya popularitas album Night Song, aktivitas mereka malah dibatasi oleh tim David Lee Roth. Bahkan katanya mereka dilarang berbicara di atas panggung. Tapi, walaupun begitu, tur ini boleh dikatakan berhasil. Dan tur berikutnya untuk mendukung album Slippery When Wet-nya Bon Jovi menjadi momentum besar yang membuat album mereka menuju ke puncak tangga lagu. Terlepas dari beberapa masalah yang mereka hadapi, Night Song terjual lebih dari 3 juta kopi. Bahkan sebuah media sebesar LA Times juga mengomentari kesuksesan mereka di tahun 86. Menulis bahwa band heavy metal baru jarang terjual dengan baik, tetapi Cinderella berhasil, tulisnya. Sementara, Rolling Stone menyebut album ini terlalu banyak post yang tidak menarik. Dan singkatnya, setelah mereka selesai melakukan tur, band ini kembali mempersiapkan diri untuk merekam album kedua mereka. Tom Kiefer menulis sebagian besar materi untuk album ini. Album ini sendiri terinspirasi dari rasa frustasi Tom saat dia jauh dari New Jersey dan Pennsylvania. Dengan sedikit mengubah gaya pendekatan musik, album mereka kali ini terdengar agak sedikit kalem dari album sebelumnya. Sedikit info, nama Fred Coury tertulis sebagai drummer di album ini, walaupun sebenarnya yang mengisi drum adalah seorang additional drummer yang bernama Cozy Powell dari Jeff Beck. Gara-garanya Tom merasa Fred masih terlalu muda dan sepertinya akan kesulitan untuk mengikuti alur kerja mereka. Long Cold Winter membuahkan lagu hits terlaris dalam karir Cinderella, sebuah single power ballad yang berjudul Don't Know What You Got (Till It's Gone). Lagu ini menduduki peringkat tertinggi. Album ini juga menghasilkan beberapa hits terkenal lainnya, termasuk Coming Home dan Gypsy Road. Yang keduanya juga masuk tangga lagu Billboard Hot 100. Dan Long Cold Winter terjual sebanyak 3 juta kopi, yang membuktikan bahwa Cinderella adalah band yang patut diperhitungkan. Tahun 89 merupakan tahun penting bagi band ini. Mereka ikut tampil di Festival Musik Moskow bersama Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, dan Skid Row. Tapi, meskipun meraih kesuksesan dengan penjualan album, mereka tidak pernah mencapai level kesuksesan seperti Motley Crue dan Bon Jovi. Mereka dianggap tidak terlalu mengikuti gaya Hollywood yang sering diangkat oleh media tabloid, dan hal ini yang mungkin membatasi popularitas mereka. Album selanjutnya dari band ini dirilis pada tahun 90. Pada album ini, Cinderella mengambil inspirasi dari musik rock klasik tahun 70-an, termasuk Rolling Stone dan Led Zeppelin. Album yang direkam di beberapa studio dan di beberapa negara bagian ini adalah album dengan jangkauan paling luas. Di samping album ini juga menghasilkan uang yang banyak, label mereka juga menghabiskan banyak biaya untuk mempromosikan album ini. Sang manajer mengenang bagaimana mereka mengadakan pesta peluncuran album di New Orleans, yang juga merupakan salah satu kota tempat album ini direkam. Sekitar 200 jurnalis dari seluruh dunia diterbangkan untuk menghadiri acara tersebut, termasuk jalan-jalan dengan perahu di sungai.
pertunjukan kembang api, dan pesta untuk mendengarkan album. Katanya label rekaman mereka mengeluarkan sebanyak $250.000 untuk pesta ini, yang juga disiarkan oleh MTV sebagai bagian dari peluncuran album. Walaupun penjualan album yang berjudul Heartbreak Station ini cukup bagus, tapi tidak mampu menandingi kesuksesan album sebelumnya. Selain disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dalam dunia musik, keputusan label juga dirasa kurang tepat dalam pemilihan single utama dari album ini. Dan selain itu, pecahnya Perang Teluk juga merusak momentum tur Eropa di awal tahun 91. Karena khawatir akan keselamatan, akhirnya mereka memaksa untuk pulang. Walaupun sang manajer sudah mencoba berbagai upaya untuk meyakinkan mereka bahwa Rudal Scott Irak tidak akan sampai ke Eropa. Dan akibatnya, tur Eropa mereka pun dibatalkan. Meskipun beralih menuju Amerika Utara, tapi hasilnya di luar keinginan. Penjualan tiket yang rendah membuat para promotor menarik diri. Di satu sisi, mereka terus kehilangan uang untuk biaya produksi. Dan hal ini juga menandakan bahwa glam metal dan khususnya Cinderella akan berakhir sebentar lagi. Di waktu-waktu ini, grunge dan rock alternatif menjadi tren baru, dan sepertinya hal ini akan semakin sulit untuk ditandingi. Dan masalah Cinderella semakin berat pada tahun 91. Tom Kiefer mengalami kerusakan pita suara. Walaupun akhirnya pulih, tapi hal ini berdampak kepada proses pembuatan dan perilisan album Still Climbing ke tahun 94. Di tempat lain, Tom juga mengungkapkan bahwa MTV juga tidak memberi dukungan. Bahkan mereka menganjurkan label untuk tidak membuat video klip karena kemungkinan tidak akan diputar. Selain itu, MTV juga menghentikan siaran Headbangers Ball. Tapi ternyata nggak hanya sampai di sana. Tur Cinderella di pertengahan tahun 90-an juga berakhir dengan penonton yang semakin berkurang. Bahkan salah satu pertunjukan mereka di Seattle tidak mendapatkan promo radio karena stasiun radio tersebut diketahui sangat anti glam metal. Tapi kabar buruk belum selesai. Karena fenomena ini, Cinderella akhirnya dikeluarkan dari label mereka. Dan mau nggak mau, band terpaksa vakum. Di sekitaran waktu ini, Tom Kiefer pindah ke Nashville dan mulai menulis lagu untuk mengerjakan proyek solonya. Tapi proyek ini sempat terhenti saat Cinderella bersatu kembali di tahun 96. Walaupun sempat menandatangani kontrak dengan Sony di tahun 98 untuk album comeback mereka, tapi materi yang mereka tulis tidak sesuai dengan permintaan label. Di samping itu juga terdapat permasalahan di dalam internal label. Ya katanya ada pergantian pimpinan atau ya hal-hal kayak gitulah. Dan hal ini akhirnya menjadi permasalahan hukum antara band dengan pihak label. Dan tahun-tahun berikutnya Cinderella terus melakukan tour. Tom sendiri merilis 2 album solo dan anggota lainnya juga mengejar proyek lain. Pada tahun 2008, Tom Kiefer mengalami pendarahan di pita suaranya dan hal ini menggagalkan rencana tour. Mereka juga memainkan pertunjukan terakhir mereka di tahun 2014. Dan pada tahun 2017, Tom mengumumkan bahwa band ini bubar karena hubungan antar anggota semakin buruk. Jeff Lebar dalam sebuah podcast di tahun 2016 mengakui bahwa masalah minumnya mungkin menjadi salah satu penyebab keretakan band. Setelah bubar, Tom tetap aktif dengan band solonya. Eric bergabung dengan band Bret Michaels dan Fred Coury bekerja di studionya di LA, membuat musik untuk olahraga dan televisi. Tapi pada bulan Juli tahun 2021, Jeff Lebar meninggal dunia di usia 58 tahun. Tom juga mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa kehilangan ini sangat sulit dihadapi oleh semua orang dan mereka masih berusaha untuk merelakannya. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton dan support. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.